Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Kiai Husain Muhammad selaku pemateri dan penulis buku Menimbang Pluralisme, Belajar dari Filsuf dan Kaum Sufi. Yang saya hormati juga Pak Haidar Bagir yang sebentar lagi insya Allah hadir bersama kita. Yang saya hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian seluruh peserta serial Zoominar kelas pluralisme yang saya muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin, kita berjumpa kembali di pertemuan kedua terkait tentang pembahasan kita, dan kali ini kita akan mencoba untuk membahas terkait tentang redefinisi kafir dan Islam belajar pada Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Kita ketahui kalau misalkan mendengar Al-Imam Al-Ghazali dalam catatan sejarah peradaban Islam, beliau adalah tokoh yang besar, yang menakjubkan, berderet gelar kesarjanaan yang paripurna dianugerahkan oleh tokoh-tokoh besar kepadanya. Dia dikenal sebagai seorang sufi, seorang filsuf, seorang teolog, seorang faqih juga. Jadi dalam diri dia terkumpul, terhimpun beragam keilmuan Islam sehingga dia disebut sebagai Hujjatul Islam. Kemudian pikiran-pikirannya pun brilian yang merasuk ke sanubari pembaca dan pengkajinya. Serta karya-karyanya juga sangat tajam dan bersifat ensiklopedis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita juga tahu bahwa beliau seorang arif, seorang filsuf yang memiliki kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimilikinya membuat ia memiliki jiwa yang begitu legowo, jiwa yang begitu lapang, penuh penghormatan kepada lawan bicaranya yang berbeda pandang serta mampu memberikan penafsiran yang selalu alternatif terhadap isu-isu sosial keagamaan. Dan salah satu isu yang paling krusial, saya kira yang tidak dialami juga, yang tidak hanya dialami masa Al-Ghazali, bahkan masa sebelumnya juga isu ini akan selalu terus ada di masa Al-Ghazali, sebelumnya bahkan sampai zaman sekarang, yaitu terkait tentang isu perdebatan makna kafir itu sendiri. Isu ini sangat tajam sekali kalau kita lihat dalam sejarah, apalagi dengan adanya hadis Nabi yang dianggap sebagai hadis Nabi atau kita sebut dengan Al-Firqah An-Najiyah, golongan yang selamat. Kita kenal, bahkan masyhur hadis ini disebut bahwasanya umatku akan terpecah menjadi 70 golongan, ada yang mengatakan 73. Dan semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang masuk surga. Lah, kita ketahui sepanjang sejarah kaum muslim juga hadis tersebut menjadi sumber legitimasi setiap kelompok, sekte, madhab dan sebagainya, yang mengklaim bahwa kelompoknya adalah kelompok yang selamat, sedangkan yang lainnya adalah tidak selamat. Nah, apakah demikian? Bagaimana Al-Ghazali menafsirkan hadis ini? Kemudian bagaimana sesungguhnya makna kafir dalam pandangan kaum sufi, terutama Imam Ghazali atau sufi-sufi yang lainnya? Apakah pandangan mereka ini dapat kita terapkan dalam ruang lingkup kita bersosial dan masyarakat? Mari kita sama-sama mengikuti kajian, menyimak dan mencatat serta mendiskusikan bersama terkait tentang tema kita, yaitu redefinisi tentang makna kafir dan Islam dalam pandangan Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namun sebelum kita mulai, mari kita sama-sama sebagai adab kita seorang pengkaji ataupun yang sedang mengaji pemikirannya, mari kita sama-sama kirimkan Fatihah kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua. Kita kirim Fatihah juga kepada bangsa dan negara, tenaga kesehatan dan sebagainya yang sedang melawan virus yang begitu masih tersebar
Dan khususnya kita kirim Fatihah kepada Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali yang akan kita bedah pemikirannya pada sore hari ini. Al-hadiniya wa ala kunyatin salihah wa tawassulin la hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram ajmain wa ila arwahi wa jami'il ulama'il alimin wal awliya'il arifin wa khususan Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Tusi شيء لله لهم من الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين آمين. Terima kasih atas pembacaan surat Al-Fatihahnya. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan kemudahan dalam menangkap pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kiai guru kita semua, Kiai Husain Muhammad. Kepada Kiai Husain Muhammad, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Ustaz Mawan. Sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali untuk kedua kalinya saya bisa bicara berdiskusi bersama ya, belajar bersama lah teman-teman sekalian. Ini kebetulan saja saya menulis buku dan diharapkan bisa mengeksplor sedikit dari isi buku ini. Dan kali ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat fenomenal, sangat menarik dan mungkin stigmatik, kontroversi dan sebagainya. Saya kira Mas Darmawan tadi sudah mengantarkan siapa beliau. Saya tidak akan panjang-panjang, tapi saya akan membacakan dua hal saja. Puisi lagi. Aba Hamid, antal mukhassasu bil hamdi wa antal ladzi 'allamtana sunan ar-rusydi وضعت لنا الإحياء يحيي نفوسنا وينقذنا من ربقة المارد المردي. Oh Abu Hamid, engkaulah yang patut dikagumi. Engkau ajarkan kami jalan kebenaran. Engkau beri kami al-ihya yang membuat jiwa kami bergairah, dinamis, hidup. Dan dia lepaskan kami dari belenggu petaka yang menyesatkan. Wah, luar biasa nih ya. Nah, satu lagi yang ini untuk kita ketahui saja, memang kontroversi sekali ya tokoh ini, biasa. Annal aqla asasun naqli falaulahu ma sabatatin nubuwah wasyari'ah. Lihat, akal adalah dasar. Jika tidak ada, maka kenabian dan syariat tidak akan dapat dipahami. Asasun naql, begitu ya. Satu lagi katanya dalam Qanunut Ta'wil kitab beliau yang kita juga akan bicara tentang hal ini di sini. Alla yukadzdzaba burhanul aqli aslan. Fa innal aqla la yakdzibu. Walau kadzdzabal aqla fala'allahu kadzdzaba fi isbati syar'i. Idh bihi arafna syar'a. Gitu ya. Janganlah sekali-kali mendustakan argumen akal budi. Sebab akal budi tidak berdusta. Jika orang menolak akal, boleh jadi dia juga menolak agama. Sebab dengan akal lah kita memahami agama. Ini kan sensitif ya. Baik sekali, terima kasih. Itu hanya pengantar saja ya. Ya, saya kira kita memang betul akan bicara tentang sesuatu yang tidak pernah selesai diperdebatkan dan menimbulkan petaka-petaka sosial yang mengerikan sekali terkait dengan identitas seseorang dari sisi keyakinan keagamaan. Apa yang kita kenal dengan kafir dan mukmin.
siapa kafir dan siapa. Al-Ghazali mengatakan ini adalah terma agama. Ini adalah terma agama, terminologi agama yang sangat membahayakan, bisa sangat membahayakan, bisa akan penghalalan atas darah orang, bisa menimbulkan perang dan seterusnya karena kata ini, karena labelisasi ini atas seseorang. Nah itu jadi begitu. Bagaimana Al-Ghazali mendefinisikan kafir dan mukmin, dua terminologi yang berhadapan-hadapan, ya, sangat sederhana sebetulnya, ya. Al-Ghazali ini kan di dalam sebuah bukunya yang saya bahas, Faisalut Tafriqah bainal Islam wa Zandaqah, begitu ya. Kata putus untuk menentukan siapa mukmin dan siapa kafir. Saya kira ini buku ini sangat luar biasa. Saya tidak menemukannya di buku yang lain, ya, luar biasa. Saya kira ini menjadi titik untuk bagaimana kita bisa menilai Al-Ghazali yang dituduhkan segala macam itu, inkonsistensi Al-Ghazali dan sebagainya, ya. Oke. Misalnya tahabutul falasifahnya gitu kan, Al-Ghazali seperti itu. Ya nanti kita bicara yang lain. Bagaimana Al-Ghazali mendefinisikan kafir, dan beliau mengatakan pertama-tama adalah kafir adalah takdzibur Rasul alaihi salatu wassalam fi syai'in mimma ja'a bihi. Orang kafir adalah orang yang mendustakan Nabi Muhammad dalam hal-hal yang dia sampaikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad didustakan. Orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tentu saja yang dibawa Nabi Muhammad dua teks, yaitu Al-Quranul Karim dan penjelasan atas Al-Quranul Karim itu sendiri, yaitu hadis. Begitu ya. Jadi tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Al-Quran maupun hadis, kecuali Al-Quran dan hadis begitu aja dulu, maka itu dianggap sebagai kafir. Okay? Sedangkan yang dimaksud mukmin adalah yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad tadi, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Begitu ya. Karena itu kata Al-Ghazali, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, Yahudi, Nasrani, Majusi, Zoroaster, Buddha, mungkin itu menurut definisi literal tadi adalah kafir. Dan tentu konsekuensinya kita menganggapnya masuk neraka. Begitu dulu ya. Tetapi jangan buru-buru. Katanya kata Ghazali, ini nampaknya jelas sekali. Tetapi sesungguhnya tidak mudah untuk menjelaskan hal ini. Nah gitu ya. Dan karena ini bicara tentang bagaimana kita merumuskan sesuatu itu ada. Begitu. Ada itu seperti apa? Jadi teks itu kan ada, atau makna dari teks itu ada. Bagaimana ada itu kita rumuskan, kita definisikan. Apakah sesuatu itu dianggap sebagai ada atau tidak ada? Benar atau tidak benar? Itu bagaimana merumuskannya? Ini luar biasa menurut saya. Al-Ghazali mempertanyakan hal ini tentang ada. Tentang ada. Gitu ya. Saya kira kajian-kajian para filosof modern mungkin juga bicara tentang mengada, ada dan mengada, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah
Al-Ghazali berkali-kali mengatakan dalam buku itu, ini tidak mudah memahaminya. Dan Al-Ghazali menawarkan 5 pendekatan untuk menyatakan bahwa sesuatu itu ada, sesuatu benar adanya. Nah, gitu ya. Jadi 5 pendekatan. Kemarin Darmawan nulis kirim buku sama saya tentang takwil. Hebat sekali ini. Saya bilang teori ini telah lama ditinggalkan oleh kita. Nah, saya selalu mengajar kita harus beralih dari tafsir ke takwil. Karena inilah yang banyak sekali disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Ada 18 kata ayat Al-Quran tentang takwil, sementara tafsir hanya 1. Tetapi mengapa kitab-kitab yang kita baca kan menyebutkan kata tafsir? Sampai susah sekali kita menerjemahkannya. Takwil itu apa? Dalam bahasa Indonesianya ya. Susah sekali saya menjelaskan mendetail apa kira-kira bahasa Indonesianya takwil itu. Kalau di Muktamar NU di Solo dibahas mengenai hermeneutik, langsung ditolak. Langsung ditolak. Aduh, ini tafsiran orang sono lah. Ini. Jadi susah kan. Oh, begitu. Oke, kita menyampaikan langsung aja nih, waktunya sedikit ya. Oke. Ada 5 pendekatan sesuatu itu dianggap ada. Ya, oke, sesuatu ada. Dan itu nanti Nabi, itu Al-Quran maupun hadis Nabi menyatakan hal itu. Satu adalah wujud dzati namanya. Ada yang nyata, hakikat, hakiki. Jadi ada. Contohnya memang ya seperti yang kita lihat ini juga. Misalnya ada langit, hari, ada bulan, ada tanah, ada bumi dan sebagainya. Saya kira ini tidak perlu dikaji terlalu jauh karena ini semua orang bisa melihat dan membenarkan. Meskipun sebetulnya peninjauannya susah gitu. Logikanya susah. Bagaimana kita membuktikan adanya langit itu apa? Gitu. Arsy itu apa? Misalnya, kursi itu apa yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim? Apa? Tapi disebutkan dan kita percaya ada. Akal menerima itu, perasaan juga ada. Kajian sama. Oke. Nah, yang kedua ada yang namanya disebut sebagai hissi. Ada sesuatu yang potensi pada sesuatu, potensi yang ada pada melihat, misalnya mata. Mata itu ada, tetapi apa yang membuat dia melihat? Jadi perasaan ada ya. Katanya begitu. Potensi melihat. Tetapi tidak bisa disebutin adanya dalam bentuk nyatanya itu tidak ada. Al-Ghazali menyebut seperti orang memimpi, melihat ketemu siapa, melihat siapa, berdiskusi dengan orang itu dari mimpi. Apa yang ada dalam mimpi. Oh, gitu tuh. Nah, itu ada. Tapi ketika kita bangun, sesuatu yang kita lihat itu tidak ada. Sesuatu yang kita lihat di dalam mimpi itu tidak ada. Tetapi dia ada. Gitu. Jadi ini itu juga ya apa ya? Apa namanya, orang lagi sakit membayangkan apa. Itu kan. Oke, itu nanti saya kira bagaimana ayat Al-Quran tentang hal itu, hadis itu. Tapi definisinya hissi itu seperti ada malaikat misalnya. Nabi ketemu sama malaikat. Para wali ketemu dengan Nabi misalnya kan. Gitu. Banyak nih, wali ketemu sama Nabi itu banyak. Terutama Nabi Khidir ya. Nabi Khidir. Banyak sekali orang yang bertemu dengan Nabi Khidir. Platon bertemu Nabi Khidir.
Aristoteles Hidir, apa namanya itu, ya banyak lagi, termasuk Ibnu Arabi, gitu ya. Terus yang ketiga adalah wujud khayali, imajinasi. Sesuatu ada di dalam imajinasi kita, di dalam fantasi. Dan mungkin begitu bahasa kita ya, arti kita khayali itu khayal, bayangan-bayangan yang ada dalam pikiran kita, imajinasi, fantasi. Ya kita banyak sekali. Saya kira pertemuan-temuan teknologi modern ini itu mungkin muncul dari fantasi, dari imajinasi. Bagaimana kira-kira ya ada manusia bisa terbang melayang-layang dengan sayap gitu terus sebagainya. Mungkin begitu. Oke, itu dulu definisinya. Nanti dalam bahasa yang lain ada. Yang ke berapa? Yang ke keempat ya. Berarti terus hissi, khayali, akli, rasional. Sesuatu yang benda yang secara rasional itu berfungsi, fungsional gitu. Sesuatu yang fungsional itu sendiri ya kita bisa masuk akal. Biasanya contohnya Al-Ghazali itu mengatakan adalah seperti pena. Ini pena atau tangan. Jadi bentuknya tangan, tetapi dia punya fungsi macam-macam, mikir, ngambil barang dan sebagainya. Gitu tuh. Ya, pena bisa untuk menulis dan sebagainya, kemampuan untuk menulis dan sebagainya. Itu namanya dalam pena ada potensi melukis, menulis, menggambar, dan sebagainya lah ya. Mungkin sekarang agak berkembang lagi nanti, bukan hanya pena dan tangan bisa. Itu namanya itu ya. Dan yang kelima adalah wujud syibhi. Kalau kita mungkin bahasa literalnya sih yang tidak empat itu, tapi apa yang bisa kita lakukan, kita terjemahkan dalam bahasa kita sekarang adalah kata metaforis ya, gitu, kiasan, pinjaman dan sebagainya. Dan saya kira nanti kita lihat bahwa inilah yang paling banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran Karim. Yang nanti perdebatannya panjang sekali, menimbulkan permusuhan wujud dari penerjemahan kata ini sesungguhnya ya. Oke, jadi kata Al-Ghazali pada akhirnya adalah ada apa kata-kata begininya. I'lam anna man nazala qawlan min aqwali sahibi syar'i ala darajatin min hadhihi darajati wa huwa minal musaddiqin. Wa innama takdzibu ay yunfiya jami'a hadhil ma'an. Artinya adalah renungkan, perhatikan, tahuilah sesungguhnya siapapun yang menempatkan atau memaknai ucapan Nabi dengan salah satu dari 5 pendekatan tadi, pendekatan hermeneutik tadi, maka dia termasuk orang yang membenarkan Nabi. Oke, itu yang penting sekali. Dan mendustakan, beliau adalah menafikan semua. Jadi kalau membenarkan Nabi tadi, kalau dapat ditafsirkan atau ditafsirkannya, dimaknai dengan 5 pendekatan tadi, maka dia orang yang membenarkan. Sedangkan yang mendustakan Nabi adalah 5-5-nya tidak satupun ada kemungkinan menolak kelima alternatif pemahaman atas sebuah teks. Oke, begitu ya. Nah, nanti kita akan melihat contoh-contoh di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi mengenai kata-kata yang diucapkan oleh Nabi dalam bentuk 5 bentuk tadi, ya kan? Misalnya sekarang kita bicara
uh, apa ya pertama khalaqas samawati wal arda, ada arash, ada wasi'a kursiyyus samawati wal arda, dan sebagainya itu Al-Qur'annya mengatakan begitu, meskipun kita susah sekali mendefinisikan dengan akalnya maupun perasaan kita, tetapi Al-Qur'an menyatakan itu, dan karena itu kebenaran adanya langit, bumi, matahari, sebagainya sebagai sesuatu yang benar, membenarkan itu berarti sesuatu yang benar. Kemudian mengenai yang kedua, yang ini yang kita sebut sebagai hissi tadi, ini ada satu pernyataan Nabi ya. Jadi mimpi tadi, kata Nabi, man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadha, katanya gitu. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqadha. Kira-kira masuk akal nggak nih? Gimana yang orang saya melihat aku di dalam tidur, maka dia akan melihat aku dalam kenyataan. Bagaimana kamu melihat aku dalam kenyataan, dalam sadar. Itu hadis Nabi mengatakan begitu. Silakan Anda percaya atau tidak percaya. So katanya ya, tadi apa ya? Tadi itu hissi ya? Ya, hissi. Hissi ya? Tadi hissi apa? Hissi dulu. Ya. Mimpi tadi. Ya, oke. Ya, hissi. Kemudian di dalam Manu dikatakan begini, diperlihatkan kepadaku surga seluas dinding ini. Nah, gitu. Diperlihatkan uridat alayya al-jannatu bi aradi hadal ha'iti. Itu kata Nabi. Logika apa yang bisa kita terima? Surga itu seluas dinding ini. Benar enggak kata Nabi itu? Mana mungkin? Surga itu luar biasa besarnya itu, luar biasa ya. Bagi kemudian mungkin juga arash atau kursi, wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Surga dari mana, surga sana, dan seterusnya ya. Jadi itu kata-kata Nabi ya. Ada lagi hadis yang biasa dicontohkan oleh Nabi itu dalam tentang hissi itu ya. Yang ketiga, contoh yang ketiga dalam hadis adalah khayal. Khayal itu tadi yang saya sebut sebagai imajinasi, fantasi itu. Misalnya adalah, ini dicontohkan oleh Imam Ghazali itu, sepertinya aku melihat Yunus bin Matta. Dia mengenakan jubah bersayap sambil memanggil-manggil, dan gunung-gunung pun menyahut seruannya. Tuhan lalu berfirman, aku di sini. Nah, gitu ya. Nabi begitu. Ka'anni anzuru ila Yunus ibn Matta. Aba atani fatwaniya niati ya. Itu yulabbi atujibuhul jibal. Gitu kan. Jadi begitu. Nabi mengatakan begitu. Seakan-akan itu saya melihat ada Yunus bin Matta. Nah, seakan-akan melihatkan bahwa yang dilihat Nabi bukanlah yang nyata, tetapi kira-kira saja. Saya kira nanti khayal ini seperti yang saya katakan tadi akan banyak sekali disebutkan. Begitu ya kata-kata Nabi. Ya, saya bilang kata-kata Nabi. Anda percaya apa tidak tentang hal itu? Tapi Nabi yang mengatakan begitu. Sahih, gitu ya, dianggap sebagai oleh orang yang besar. Yang ke berapa khayal itulah yang ke akli ya, yang akli dah. Yang ketiga, yang keempat ya, akli rasional itu tadi seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau di sini disebutkan adalah seperti marah, Tuhan marah.
Tuhan senang, atau ya Tuhan senang. Bagaimana membayangkan Tuhan senang? Gitu ya. Jadi apa namanya? Tapi itu nyata, sebutkan Allah marah, gitu, Allah senang, sebagainya, sebagainya. Oke, yang terakhir ini yang saya sebut sebagai yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah wujud syibhi, ya, wujud syibhi. Atau yang bahasa yang kita populer tentu saja adalah metafora-metafora. Dan ini yang sesungguhnya inilah yang nantinya akan menimbulkan perdebatan panjang sekali. Misalnya ada yadullahi fawqa aydihim, tangan Tuhan. Tuhan turun. Yauma yukshafu an saqi wa yad'una ila sujudi wa salim. Pada hari ketika petis Tuhan diperlihatkan. Bagaimana itu maknanya? Atau lagi wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah dan sebagainya dan sebagainya. Ini apa namanya, sesuatu yang bisa diinterpretasikan dengan cara-cara metafora ya. Metafora itu majaz apa sih bahasa ya, kiasan lah dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, kata Al-Ghazali, 5 hal ini ada di dalam Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi. Jadi sekali lagi, manakala seseorang itu siapapun orangnya dengan label agama apapun, ya, dengan label agama apapun, label keyakinan apapun, sepanjang dia bisa menerima itu semuanya, maka dialah mukmin. Tapi menolakkan atas hal itu, maka dialah kafir, kata Al-Ghazali. Nah, jadi disitulah Al-Ghazali memperlihatkan cara pandang pluralismenya yang sangat luar biasa. Sehingga nanti hanya ada satu saja orang yang dianggap nantinya, ya, kalau kita membaca lebih jauh tentang pandangan-pandangan Al-Ghazali seperti ini, maka kita akan melihat siapa sih yang akan masuk surga itu, siapa yang masuk neraka akibat dari kekafiran atau kemukminan tadi. Tadi pendefinisian kita atas seorang itu kafir, seorang itu mukmin, sehingga akan mengantarnya ke surga atau ke neraka dan sebagainya. Nah, jadi kita bicara tentang pluralisme itu. Nah, satu lagi yang bagaimana Al-Ghazali melihat di kalangan internal kita sendiri, umat Islam sendiri. Nah, seperti kita ketahui ada banyak sekali sekte-sekte di dalam Islam yang seakan-akan saling mengkafirkan kita semua. Anti takwil, literalistik, sehingga nanti kita akan dikecam, disebut sebagai kafir. Nah, biasa saya bilang begini, biasa dalam sebuah diskusi panjang, seperti "Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun." Ini jargon yang selalu diucapkan oleh kelompok-kelompok tertentu, sehingga yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir, dia berhukum dengan zalim. Tetapi pernyataan saya, yang mana Allah itu? Ini saya pernah seminar bersama Kang Jalaluddin Rahmat, kemudian siapa lagi, terus teriak-teriak begitu, Allah, oh malam Yakub. Terus saya bilang, ma-nya apa? Ma azal itu apa? Hukum itu yang mana? Jadi jargon-jargon besar saja yang bisa yang selalu disebutkan oleh orang tertentu itu, rombongan tertentu. Tapi ketika diurai, mana? Apa? Karena selalu teks, saya bilang, selalu mengandung interpretasi yang bermacam-macam. Al-Ghazali juga di dalam Ihya Ulumuddin juga mengatakan itu.
Siapa yang menyangka bahwa orang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dapat hanya ditafsirkan dengan literal saja, maka itu keterbatasan pengetahuan dia. Man za'ama alla ma'na lil Qur'ani illa zahirut tafsir fahuwa mukhbirun an haddi nafsi. Begitu kata. Terus kalau Nabi mengatakan li kulli harfin minal Qur'ani arba'u ma'anin zahiran wa batinan wa hadan mutalli'an dan sebagainya. Itu berarti penafsiran-penafsiran atas sebuah teks satu huruf saja juga bisa bermacam-macam maknanya. Itu. Jadi nah, menarik sekali. Itu kan tadi namanya setelah menghadapi serangan-serangan yang luar biasa dari kelompok-kelompok literalis bahasa di sini adalah Hambalin. Kelompok-kelompok Hambalin yang sangat tekstualis, konservatif, radikal. Saya selalu menyebutkan begitu, seperti yang berkembang sekarang ini di mana-mana. Musuh orang hanya orang berbeda dengan pandangan dirinya saja, padahal orang lain itu sendiri memiliki argumentasi keagamaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, literalistik saja. Begitu ya. Saya kadang-kadang bergurau aja. Ada perdebatan sebetulnya antara kelompok intelektualis dengan kelompok rasionalis ini, yaitu man kana fi hadhihi dunya a'ma, orangnya yang diajak bicara dan debat adalah buta, seorang ulama buta matanya betul-betul. Terjadi perdebatan tentang hal ini, kemudian oke deh kalau begitu. Bagaimana ayat Al-Quran mengatakan man kana fi hadhihi dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, maka dia akan lebih buta pada hari akhirat dan lebih sesat. Bagaimana? Jadi karena pemaknaan tekstualisme inilah yang menimbulkan masalah besar. Nah, Al-Ghazali dalam kitab ini memberikan suatu pandangan yang saya kira berbeda dengan pada umumnya mainstream, cara pandang umum mainstream. Pada akhirnya saja ya, hadis yang tadi si Mas Darmawan menyebutkan tadi, yang populer, sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluhum finnar illa wahidah manhum ya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabi. Terus ma ana alaihi siapa? Apa? Nah gitu. Jadi artinya adalah berdasarkan hadis ini yang populer sekali ini, yang mainstream ini, adalah seperti Yahudi, seperti Nasrani terpecah belah menjadi beberapa sekte, aliran keagamaan itu. Nabi mengatakan, kata hadis ini, umatku akan terpecah-pecah, bercerai-berai, bermusuhan, iftiraq ya, bukan khilaf ya, iftiraq, bermusuhan itu menjadi 73 kelompok, sekte, aliran, golongan. Semuanya masuk neraka. Yang populer nih, kecuali satu, yaitu apa yang aku dan sahabatku lakukan. Umum sekali. Begitu. Klaimnya gimana? Nah, itu yang paling umum. Nah, Rasulullah itu yang mana sih? Rasulullah itu yang mana sih? Wah, memang kemudian tafsiran-tafsiran sangat sektarian ya. Mohon maaf nih. Ini bahasa saya agak susah juga kalau ngomong begini-begini itu. Nah, Al-Ghazali menyampaikan satu pandangan yang sebaliknya. Mengatakan, sataftariqu ummati bid'an wa sab'ina firqatan, atau sab'an bid'an itu, atau lebih gitu ya, dari 70 golongan. Kulluhum fil jannah. Semuanya masuk surga. Ya, dari 73 golongan itu semua masuk surga kecuali satu. Illa zanadiqah. Zanadiqah. Zindik. Itu apa? Waduh, ini berarti apa namanya ya? Al-Ghazali, betapa Al-Ghazali memiliki pandangan yang sangat toleran terhadap siapa bagi dalam antar nama yang berbeda agama dengan sama dalam satu agama, tetapi berbeda-beda secara
alirannya, itu saling mengkafir. Gitu ya, itu Al-Ghazali luar biasa, sangat sangat toleran, pandangan-pandangan yang pluralistik gitu kan. Nah, sehingga apa ya, kita harus merumuskan kalau begitu yang kafir itu siapa menurut Al-Ghazali. Nah, ini nanti kita akan sampai sebetulnya pada pendefinisian kafir. Jadi kafir itu adalah mereka yang telah mengetahui sebuah kebenaran tetapi menolak kebenaran itu. Itu. Bagaimana mengetahuinya itu sendiri? Ya orang itu ya ada mendapat informasi tapi nggak tahu, nggak mendapat informasi, orang lain itu kan. Atau juga belum tahu betul gitu, kira-kira saja, itu ya belum. Tapi ini sudah yakin di hadapan dia itu benar, tetapi lalu menentang kebenaran itu. Itulah yang jadi kalau saya sih ingin mengatakan kita tidak boleh mengeneralisasi sesuatu orang kelompok ya, tapi siapa yang mengatakan, siapa yang sesungguhnya tahu benar Nabi Muhammad adalah pembawa wahyu Tuhan dan mereka mempercayai Muhammad adalah seorang al-amin yang dapat dipercaya. Tetapi mengapa mereka menolak? Itulah yang disebut kafir gitu ya. Begitu. Jadi itu saja. Tetapi memang ya saya melihat bahwa di mana-mana terjadi proses generalisasi. Kalau kelompok itu maka berarti semuanya kayak gitu. Kelompok itu semuanya kayak gitu. Padahal sih saya kira kalau saya ingin mengatakan bahwa seorang itu dilabeli sesuatu karena sebuah tindakan, bukan label itu kan tindakan yang melakukan permusuhan atas sebuah kebenaran dan sebagainya. Oke, karena itu batas saya ingin mengatakan pandangan Ghazali yang luar biasa ini katanya fastausia fa inna rahmatallahi wasi'atun wa la tazinil umur al-ilahiyya bil mawazinil mukhtasarah ar-rasmi. Kemarin Pak Haidar saya kira menyebut itu nanti bukalah pintu hatimu lebar-lebar. Sungguh rahmat atau kasih sayang Tuhan maha luas. Yaitu inna rahmati ghalabat ghadabi atau sabaqat ghadabi dan sebagainya kan begitu. Janganlah kamu ukur hal-hal yang bersifat ketuhanan dengan ukuran-ukuran yang sempit dan formalistik. Begitu. Ini hebat sekali ya Imam Ghazali itu. Dari kemudian pesan-pesan yang terakhir, Mas Darmawan juga menyebutkan ini, saya kira disebarkan pesan-pesan profetik. Ya, kalau saya mungkin mengatakan Al-Ghazali sendiri dalam paragraf terakhir, kendalikan lidahmu sejauh yang dapat kamu lakukan terhadap ahlul qiblah. Sepanjang orang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kaum muslimin ya, tanpa sikap menentang, jangan kafirkan mereka. Itu. Karena hal itu sangat berbahaya. Lebih baik kamu diam. Satu itu. Begitu ya di dalam kitabnya begitu. Orang yang mudah mengkafirkan orang lain adalah orang yang, saya kadang-kadang ngomong bodoh itu nggak enak ya, tanda petik ya, gitu ya. Dia harus diingatkan dengan cara yang mungkin, yang baik-baik. Jika kamu lihat seorang yang hanya mempunyai keahlian kritik banget nih. Kalian fikih saja. Fikih kan formalistik ya, gitu ya. Dan dia terlibat dalam mengkafirkan atau menuduh sesat orang lain. Maka abaikan saja. Kamu tidak perlu terpancing dengan sibuk meladeni. Ini kata-kata bijak. Dan saya juga seringkali ngomong begini nih. Sampaikan ajaran agama sesuai dengan kadar intelektual dan kemampuan orang. Untuk orang awam hati-hatilah dengan penjelasan rasional. Kemarin saya ngomong juga ketika bicara tentang Ibnu Arabi dan Al-Hallaj ya. Nah itu apa namanya?
bisa membahayakan ya. Seperti untuk mereka yang terpelajar, sampaikan dengan cara-cara rasional. Ini Al-Ghazali sama dengan Ibnu Rushd, luar biasa. Itu ada lapisan-lapisan orang yang bisa, ada namanya Bayani, katanya sekarang ada Burhani, ada Irfani. Itu adalah level-level orang yang berbeda-beda tingkat pengetahuannya. Jadi itu harus dicarikan cara-cara yang berbeda. Itu saya kira segitu dulu. Nanti kita bisa mendengarkan Pak Haidar untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Husain, pemaparannya yang sangat dahsyat. Banyak hal yang disampaikan Kiai Husain ini. Ada beberapa tawaran juga cara membaca teks, yaitu tawaran 5 hal itu, dari mulai wujud dhihni, kemudian wujud hissi, kemudian ada wujud khayali, wujud akli, dan syibhi. Nah, itu 5 pendekatan ini perlu kita dekati ketika melihat satu teks sehingga kita tidak salah dalam melakukan interpretasi. Dan yang menarik juga, ternyata Imam Ghazali ini dalam salah satu kitabnya menyebutkan bahwasanya ketika kelompok-kelompok lain yang mendengungkan bahwa seluruhnya akan masuk neraka dan satu golongan saja yang masuk surga, Imam Ghazali membaliknya, semuanya masuk surga, hanya satu golongan yang tidak masuk surga, maksudnya yaitu golongan kaum zindik.